Kandung kemih merupakan satu organ manusia yang bentuknya seperti kantung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum melalui proses buang air kecil. Sebelum dikeluarkan melalui buang air kecil, kandung kemih menyimpan sekitar 500 ml urin hingga 1000 ml. Kandungan kemih juga dapat memberi sinyal apabila urin yang ditampung sudah berlebihan dari batas normal. Sinyal ini bentuknya adalah rasa ingin kencing atau kebelet kencing. Kandung kemih dapat terkena infeksi apabila tubuh manusia masih menyisakan urin di dalamnya setiap buang air kecil. Infeksi tersebut terjadi karena adanya bakteri yang masuk melalui saluran uretra dan berkembang biak. Bakteri tersebut mudah menyebar pada wanita karena posisi uretra wanita berdekatan dengan anus, sehingga bakteri dari anus mudah berpindah ke uretra. Infeksi saluran kemih ditandai dengan sakit perut dan pinggul, nyeri saat buang air kecil, muncul darah dalam urin, serta demam. Cara mencegahnya dengan memperbanyak minum air putih, gunakan pakaian dalam yang longgar dan bahan katun, dan selalu membersihkan organ vital sebelum berhubungan intim. Kandung kemih turun. Kondisi ini kerap dirasakan oleh wanita hamil. Kehamilan tersebut menyebabkan otot dasar panggul melemah dan memicu turunnya kemih ke vagina. Kandung kemih turun ditandai dengan munculnya tonjolan dan dapat dirasakan di vagina. Nyeri saat buang air kecil, nyeri ketika berhubungan seksual, dan ketika selesai buang air kecil tetap merasa masih ada atau bahkan seperti belum buang air kecil. Kandung kemih turun juga dapat terjadi pada manusia yang memasuki masa menopause serta mengangkat beban berat dan memiliki berat badan berlebih. Kembali lagi di Hidup Sehat. Tadi kita udah melihat Viti tentang fakta tentang kandung kemih, Intan. Iya, dokter. Nah, kita masih bahas tentang berkaitan dengan kandung kemih ini yang sering kita peroleh sehari-hari, Intan. Iya. Nah, masih bersama Dokter Hari. Oke, Dokter Hani, ini kan klinik saya sangat, pengalaman sehari-hari di praktek saya, klinik saya kan sangat ini nih, Intan, kencang, AC-nya kencang badai gitu. Aku juga sering kan ke klinik dokter Eko. Memang dingin banget ya, Dok ya. Dan yang sering saya dapati bahwa pada waktu treatment pasien sering izin untuk ke toilet bahkan sampai 2-3 kali. Nah, masyarakat perlu tahu, perlu informasi yang lebih jelas apakah udara dingin berkaitan dengan sering kencing tadi. Gimana, pastinya. Karena kan cairan tubuh manusia itu kan secara normal akan dikeluarkan melalui keringat dan kencing. Nah, kalau pada saat yang AC-nya dingin banget, atau mungkin kita lagi di daerah dingin lah, mungkin di puncak atau di Bandung gitu, otomatis kan kita tidak berkeringat. Jadi cairan itu nanti akan keluar semua melalui kencing. Jadi karena kencingnya sebentar terisi, otomatis ya orang akan bolak-balik ke toilet. Ke toilet. Gitu. Nah, dokter, tapi kan kalau misalnya untuk kita ke toilet nih, pingin pipis, ada batas maksimal nggak sih, Dok? Dalam seharian itu normalnya berapa kali sih, Dok? Nah, kalau seandainya kita tahu kan kira-kira tuh kalau pengisian kandung kemih pada manusia itu jadi sekitar per jam itu sekitar 50 cc lah gampangnya. Karena kan dia 1-2 cc per kilogram berat badan. Asumsikanlah berat badan normal sekitar 50-60 gitu. Jadi sekitar 50 cc. Jadi kalau kandung kemih itu kita akan mulai merasa ada sensasi pengen berkemih kalau isinya sekitar 150 cc. Jadi kita udah mulai rasa nih, oh kita pengen kencing, udah pengen cari toilet, tapi kita masih bisa nahan. Nah, tapi kalau seandainya sudah terisi di atas 300, itu otomatis kita yang udah mulai kebelet tuh. Jadi nanti kalau udah ketemu WC, terus WC-nya keisi, kita udah mulai marah tuh, woi buruan gitu. Nah, itu kalau di atas 300. Nah, itu jadi kan otomatis orang normal akan berkemih sekitar 3-4 jam. Tapi tergantung juga dia minumnya. Kalau seandainya dia minumnya sedikit, otomatis dia akan jarang kencing. Makanya kalau pada saat bulan puasa, biasanya kencingnya otomatis akan lebih jarang. Tapi kalau dia minumnya banyak, mungkin dia juga akan pasti lebih sering kencing. Karena makin banyak yang diminum, produksi cairan yang dihasilkan ginjal akan lebih sering dan lebih banyak. Oke. Gitu.
Nah dokter, ini di layar kita sudah ada organ tubuh manusia. Nah ini bisa dijelaskan dokter Ekles dan dokter Hani ini apa ya? Ini apa ya? Gambar-gambar ini apa gambar ya? apa sebenarnya? Silakan dokter. Ya, ini kalau ini kita lihat ada bayangan ginjal ya di kiri dan kanan. Jadi manusia itu punya ginjal sepasang, ya bentuknya seperti kacang. Lalu ini yang disebut dengan ureter atau saluran ginjal. Jadi yang akan mengalirkan air kencing dari ginjal ke kandung kemih. Ini kebetulan pada wanita ya. Jadi ini adalah gambar rahim. Ini rahimnya, lalu ini ada indung telur 2. Nah, ini yang kandung kemihnya. Gitu. Makanya kenapa kalau orang hamil dia pasti akan sering kencing karena dia ketekan. Jadi kapasitas kandung kemihnya jadi lebih lebih kecil. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Karena jadi volume dari jadi sedikit aja terisi kencing dia udah langsung pengen kencing. Di samping juga kalau pada ibu hamil kan lebih mudah terjadi infeksi saluran kemih. Nah gitu. dokter, tadi ini ada ngomongin ginjal kan bagian atas itu. Nah ini ada fakta mitos terkait ginjal nih dok. Sering buang air kecil katanya ini adalah salah satu gejala gangguan pada fungsi ginjal. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta? Ya. Tapi kita perjelas lagi, kita persempit lagi ruang lingkupnya. Jadi gangguan ginjal yang bagaimana? Jadi gangguan ginjal di mana terdapat infeksi ginjal atau batu pada ginjal. Gitu. Karena adanya batu dia menyebabkan infeksi tersebut akan menimbulkan peradangan dan otomatis orang akan lebih sering kencing, lebih sering berkemih, kencingnya mungkin berdarah seperti itu. Oke gitu. dok. Nah ini bagian mananya sih dok? Itu ada ginjalnya dok di layar. Nah itu bagian yang mana dok? Yang kalau misalnya indikasi infeksi gitu? Infeksi itu sebenarnya bisa terjadi di mana aja. Dari ginjalnya pun bisa. Jadi ginjalnya mungkin karena udah ada sumbatan lama karena batu, ada timbul nanah bisa. Gitu. Bisa juga infeksinya ada di sini. Paling sering kalau pada wanita di kandung kemih, itu yang disebut dengan sistitis, radang kandung kemih. Jadi yang gejalanya tadi ada rasa terbakar, kalau kencing ada rasa sakit ya di perut bawah, rasa panas. Nah kalau tadi infeksinya di ginjal otomatis atau ada batu, dia otomatis ada nyeri pinggang. Ya, menarik banget nih. Yang perlu juga ditahu oleh masyarakat seluruh Indonesia. Saya perwakilan laki-laki nih. Kalau laki-laki biasanya penyebabnya apa dok? Kalau laki-laki, nah ini laki-laki ada kekhususan karena dia ada organ yang disebut dengan prostat, gitu. Dan organ prostat itu letaknya ada di bawah kandung kemih, tapi itu khusus laki-laki. Jadi hanya laki-laki yang punya prostat. Nah, kalau pada usia sudah di atas 55 atau di atas 60 lah, biasanya itu kelenjar prostatnya sudah mulai membesar, jadi dia menekan kandung kencing, aliran kencingnya mulai tidak lancar. Nah itu dia udah mulai timbul gejala kencing-kencing. Di samping gejala susah buang air kecil karena tadi ketekan tadi. Nah karena kencingnya sisa kencingnya masih banyak kan, karena dia nggak lancar, otomatis timbul gejala yang disebut dengan gejala iritatif. Jadi kencingnya masih di dalam masih banyak, ada kencing berikutnya dari ginjal, lalu rasa pengen kencing lagi. Makanya biasanya kalau pada laki-laki yang udah usia lanjut, tadi di atas 55 tahun, sering bolak-balik ke toilet juga. Oke, menarik banget Intan. Yang perlu ini hal yang sangat perlu diketahui oleh masyarakat seluruh Indonesia. Oke, dokter. Tips untuk masyarakat Indonesia. Gimana dok? Nah ini yang biasanya kalau masyarakat Indonesia seringnya apa nih? Seringnya kalau mudik ya atau kalau jalan-jalan itu. Nah kalau pas lagi jalan macet, usahakan tetap bisa berkemih pada waktunya. Jadi usahakan jangan menahan kencing. Ya, jadi karena salah satu yang menyebabkan mempermudah terjadi infeksi adalah menahan kencing terlalu lama. Jadi ya lebih baik bolak-balik ke toilet daripada bolak-balik ke rumah sakit. Luar biasa. Dokter. Nah dokter tadi kan bilang jangan menahan kencing terlalu lama. Batas paling lama bisa kita tahan tuh berapa lama dokter? Sebenarnya kalau batasnya lama sekali, batasnya tiap orang sih beda-beda. Kalau orang lagi anyang-anyangan tuh jangan kan disuruh nunggu 1 jam, 10 menit aja dia udah setengah mati. Nah, tapi kalau dalam keadaan normal ya masih dalam nahan kencing mungkin 1 jam, sekitar 1 jam 2 jam masih bisa ini. Yang penting asal jangan lebih dari 3 jam atau berkepanjangan atau dia benar-benar udah nggak kencing nanti berjam-jam jalan macet gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang jadi susah jadi akhirnya jadi infeksi. Iya, itu Tan. Jangan ini nih kalau lagi mudik jangan nahan kencing. Jangan nahan pipis ya. Pokoknya langsung mampir Kalau aja. suka juga nggak usah ditahan-tahan, lengkapin aja. Oh luar biasa. Karena kendalanya kalau wanita ya mungkin susah ya gitu ya, gimana tutupin sarung gitu. Oke, baik Intan. Terima kasih Dokter Hani, spesialis urologi atas penjelasannya yang pastinya sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Pastinya makasih banyak dokter. Nah pemirsa setelah ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi sesaat lagi, dan kemana-mana tetap di Hidup Sehat.